Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membahas tentang manajemen keuangan dari mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rusi Rusmiati Aliyah SPDI MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Dafa Fikrial dengan NIM H2010831, Rini Rifani dengan NIM H2010371, dan Siva Fauzia dengan NIM H2010282. Materi yang akan dibahas kali ini yang pertama yaitu pengertian manajemen keuangan, yang kedua peran dan fungsi manajemen keuangan, yang ketiga urgensi manajemen keuangan, dan yang terakhir model penganggaran pendidikan. Diawali dengan pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur mengelola keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan. Selanjutnya, adapun pengertian manajemen keuangan menurut para ahli. Menurut Sutrisno, manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dana mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Kemudian adapun menurut Sulistyo Rini, manajemen keuangan dalam arti sempit yang berarti pembukuan. Sementara itu, dalam arti luas, manajemen keuangan berarti pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik kepada masyarakat, pemerintah daerah, maupun kepada pemerintah pusat, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai ke pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Kemudian, fungsi manajemen keuangan menurut Bafadal dan menurut Suad Husnan. Pertama, menurut Bafadal terdapat 6 fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan anggaran tahunan. Yang kedua, pengadaan anggaran. Yang ketiga, pendistribusian anggaran. Keempat, pelaksanaan anggaran. Yang kelima, pembukuan keuangan. Dan yang keenam yaitu pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Menurut Suad Husnan, fungsi utama manajemen keuangan ada 4. Yang pertama, manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Dengan demikian, dalam perusahaan kegiatan tersebut tidak terbatas pada bagian keuangan. Yang kedua, manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau financial market. Dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktivitas perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Kalau kegiatan memperoleh dana berarti perusahaan menerbitkan aktiva finansial, maka kegiatan menanamkan dana membuat perusahaan memiliki aktiva real. Yang ketiga, dari kegiatan menanamkan dana atau disebut investasi, perusahaan mengharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari pengorbanannya. Dengan kata lain, diharapkan diperoleh laba. Laba yang diperoleh perlu diputuskan untuk dikembalikan ke pemilik dana atau pasar keuangan atau diinvestasikan kembali ke perusahaan. Dan yang terakhir, manajer keuangan perlu mengambil keputusan tentang penggunaan dana atau disebut sebagai keputusan investasi, memperoleh dana atau disebut juga sebagai keputusan pendanaan, dan pembagian laba atau yang disebut juga kebijakan dividen. Peran manajemen keuangan. Adapun peran manajemen keuangan itu ada 8 diantaranya, yaitu yang pertama sebagai keputusan dan kontrol keuangan, kedua perencanaan keuangan, ketiga manajemen modal, keempat alokasi dan pemanfaatan sumber daya keuangan, yang kelima manajemen arus kas, yang keenam sebagai pembuangan surplus, yang ketujuh sebagai laporan keuangan, dan yang terakhir manajemen risiko. Urgensi manajemen keuangan. Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi urgen posisinya untuk diaplikasikan, karena secara normatif dan sosiologis entitas sekolah bukanlah lembaga yang bersifat profit.
sehingga memberikan tanggung jawab bagi masyarakat dan setiap orang tua siswa, di mana setiap penerimaan lembaga pendidikan harus digunakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan yang profesional. Adapun landasan urgensi manajemen keuangan. Yang pertama, adanya tuntutan untuk mampu mengelola penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan dana yang dihimpun. Dan yang keempat, kreatif menggali sumber-sumber pendanaan. Dan yang terakhir, menempatkan bendahara yang kompeten dan profesional. Dari uraian di atas, disadari manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya atau resource yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut juga lebih terasa dalam implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS di tengah hiruk-pikuk otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang menuntut kemampuan lembaga pendidikan untuk mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang diperoleh lembaga pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, model penganggaran pendidikan. Yang pertama yaitu traditional budgeting system. Sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem line item budgeting atau incremental, menetapkan anggaran dengan menaikkan jumlah tertentu pada jumlah anggaran periode yang lalu atau pada anggaran yang sedang berjalan, dan zero based budgeting. Dalam sistem line item budgeting atau incremental, penekanan utama adalah terhadap input, di mana perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat dibanding tahun sebelumnya dan kurang menekankan pada output yang hendak dicapai dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan secara nasional. Kelemahan dari sistem anggaran ini yang pertama yaitu orientasi pengelolaan anggaran lebih terpusat pada pengendalian pengeluaran berdasarkan penerimaan dengan prinsip balance budget, sehingga akuntabilitas terbatas pada pengendalian anggaran bukan pada pencapaian hasil atau outcome. Yang kedua, adanya dikotomi antara anggaran rutin dan pembangunan yang tidak jelas, dan yang terakhir, implementasi basis alokasi yang tidak jelas dan hanya terfokus pada ketaatan anggaran. Yang kedua yaitu Zero Based Budgeting atau ZBB. ZBB merupakan sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu, tetapi berdasarkan kebutuhan saat ini. ZBB mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan atau pengeluaran dan semua kegiatan dimulai dari basis nol, tidak ada level pengeluaran minimum tertentu. Dengan ZBB, seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang baru sama sekali. Item anggaran yang sudah tidak relevan dan tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat dihilangkan dari struktur anggaran atau mungkin juga muncul item baru. Yang ketiga yaitu Planning, Programming, Budgeting System atau PPBS. Dalam PPBS ini, perhatian banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional. Pengukuran manfaat penggunaan dana dilihat dari sudut pengaruhnya terhadap lingkungan secara keseluruhan. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Proses penyusunan PPBS ini melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mengkaji pengalaman-pengalaman di masa lalu. Yang ketiga, melihat prospek perkembangan yang akan datang. Dan yang terakhir, menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan. Yang terakhir yaitu Performance-Based Budgeting System. Penyusunan anggaran dalam sistem tradisional sebelumnya banyak kekurangannya, terutama tidak adanya orientasi terhadap hasil, maka pemerintah Indonesia kemudian merekomendasikan untuk menggunakan sistem penganggaran dengan pendekatan kinerja. Penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Maka kinerja pada organisasi publik harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Baiklah, terima kasih atas perhatian untuk menonton video materi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.